Bayangkan kamu berdiri di depan Candi Borobudur. Lalu kamu tanya satu hal sederhana. Ini sebenarnya bangunan apa? Bukan sekadar candi. Bukan sekadar warisan sejarah. Tapi, apa sebenarnya ini? Gimana kalau saya bilang leluhur kita di Nusantara tuh bisa merekam memori bencana ekologis raksasa kayak mencairnya es Pleistosen ribuan tahun lalu dan mereka nyimpen itu semua cuma pakai satu cara, yaitu puisi. Wah, iya. Itu tuh bener-bener ngerubah asumsi kita selama ini ya. Maksudnya, asumsi kalau masyarakat kuno cuma mikirin cara bertahan hidup buat hari ini aja. Padahal mereka punya visi waktu yang bisa nembus ribuan tahun. Bener banget. Nah, selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Untuk Anda yang dengerin, misi kita sekarang adalah membedah sumber-sumber tentang sistem penanggalan Saka di Nusantara. Ya, dan ini tuh bukan sekedar bahas angka kalender usang ya. Ini soal pencapaian peradaban leluhur kita. Gimana mereka ngerumusin kedaulatan, politik, sampai kosmologi alam semesta. Oke, mari kita bedah ini. Hal pertama yang bikin saya pribadi terpesona tuh ada dua cara ekstrim mereka dalam mencatat waktu. Tradisi filologis itu ibarat caption puitis di media sosial gitu loh. Oh, yang pakai sandi Chandra Sengkala itu ya? Iya, betul. Jadi secara sederhana ini tuh sandi di mana setiap kata punya nilai angka mutlak. Kayak di naskah Nagara Kertagama tahun 1287 Saka tuh ditulisnya gunung, gajah, matahari. Nah, estetika bahasanya emang tinggi banget. Kata matahari itu nilainya 1, gajah 8, gitu kan. Tapi menariknya di sini adalah perbedaannya sama tradisi arkeologis. Wah, iya tuh. Kalau di prasasti kuno, presisinya udah kayak data koordinat GPS zaman sekarang kan? Benar. Kayak di prasasti Gunung Butak 1 dari tahun 1216 Saka, itu mencatat posisi spesifik rasi bintang sampai letak dewa. Kenapa bisa ada dua ekstrim ini? Karena naskah sastra ngutamain keindahan memori biar gampang dihafal. Mengingat tradisi lisan mereka kuat banget ya. Tepat, sementara prasasti itu dokumen hukum sah. Istilahnya tahun kecil atau asli. Mereka butuh integritas data astronomi yang akurat dan nggak bisa dibantah. Jadi puisi buat ingatan memori, tapi astronomi buat stempel hukum. Keren sih. Tapi tunggu dulu, saya agak bingung nih. Dari zaman sekolah, sejarah populer sama legenda Aji Saka nyebut kalau kita tuh cuma adopsi kalender India. Nah, itu dia. Apa ini cuma sekedar salinan terjemahan aja atau gimana sebenarnya? Ini memunculkan pertanyaan penting yang sering banget disalahpahami orang. Kenyataannya, Saka Nusantara itu beda banget secara teknis. Jelas bukan sekedar copy-paste. Beda gimana maksudnya? Gini, India itu membagi hari berdasarkan letak matahari. Artinya, durasi siang dan malam yang mereka sebut muhurta, itu tuh berubah-ubah panjangnya. Sesuai musim ya? Betul, tapi di Nusantara, mereka membagi satu hari murni jadi 16 tabeh. Tiap tabeh itu persis 90 menit dan durasinya selalu sama panjang. Sebentar. Gimana cara leluhur kita ngukur 90 menit dengan presisi mutlak gitu? Kan belum ada jam digital. Mereka pakai teknologi sederhana tapi konsisten banget, kayak jam air atau bumbung bocor. Jadi, volume tetesan air yang habis dalam durasi tertentu itu jadi patokan buat mukul kentongan. Oh, wow. Jadi mau mataharinya lagi terik atau ketutup mendung, waktunya tetap jalan akurat ya? Iya. Dan mereka punya Pranata Mangsa, sistem yang murni berbasis ritme ekologi lokal. Jadi pergantian bulan ditandai dari kapan pohon randu berbunga, bukan rasi bintang yang jauh di sana. Masuk akal sih, ekologi lokal jadi patokan. Terus soal adopsi dari India tadi gimana? Bukti paling telaknya ada di zaman Saka Lama. Itu umurnya mundur sampai 550 sebelum Masehi. Angka ini nggak bisa dikorelasikan sama Saka India yang baru mulai tahun 78 Masehi. Wait, really? Jadi ini kalender lokal tapi pakai baju Sanskerta gitu? Tepat banget. Biar kelihatan berwibawa secara global pada masa itu. Penyesuaian lokal inilah yang ngebentuk cara mereka mandang struktur waktu. Di sinilah ini menjadi sangat menarik buat saya. Kalau kita mikir waktu sekarang tuh ibarat jalan tol lurus dari Januari ke Desember, waktu bagi leluhur kita tuh malah kayak biang lala raksasa yang terus berputar. Jadi apa arti semua ini? Konsepnya disebut Surya Sengkala. Mereka membagi waktu dalam siklus 2100 tahun.
Ada 3 fase utama. Kali Swara buat awal yang harmonis, Kali Yoga untuk masa puncak, dan Kali Sanggara buat fase krisis. Dan ada istilah sakawaritasnya juga kan, bahwa waktu tuh nggak pernah mulai dari nol mutlak. Betul. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, tahun 124 Saka di negara Kertagama, itu ternyata bukan tahun 202 Masehi. Tapi rujukan memori masa lalu di sekitar tahun 1977 sebelum Masehi kan, menandai fase mencairnya es Pleistosen yang mereka sebut Samudra Nanggung Bumi. Gimana bisa mereka melacak sejauh itu? Melalui perhitungan matematika, siklus 2100 tahun tadi. Memori bencana ekologis dikunci dalam mitologi lisan dan dicocokkan sama pergerakan tata surya. Gila, alam semesta dijadiin hard drive buat nyimpen data. Kesimpulannya, Tarik Saka ini mahakarya astronomi asli Nusantara yang merangkul waktu tak terhingga atau prasaka. Ya, siklus yang terus berputar. Dan untuk Anda yang menindarkan, mari kita simulasikan siklus ini. Di tahun 2026 Masehi, ini ternyata kita lagi ada di tahun ke 1848 dalam fase krisis, yaitu Kali Sanggara. Fase krisis yang penuh disrupsi, sebelum roda giginya mengunci lagi ke era keharmonisan baru. Nah, ini pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang hari ini. Jika leluhur kita yakin banget kalau tiap era kehancuran atau sanggara itu bukan sebuah akhir, melainkan jembatan wajib menuju era keharmonisan baru atau swara. Apakah krisis global hari ini cuma rasa sakit sementara? Betul. Apakah ketidakpastian yang Anda saksikan di berita hari ini sebenarnya cuma proses kelahiran tatanan dunia yang baru? Silakan Anda renungkan.